Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna, Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah, wa anfina wa anfa'na wa ala ta'atika wa syukrika inna. Jemaah salat fajar, salat subuh, jemaah tazkirah subuh, Masjid An-Nur, lingkungan 8 dan Lidang, dan jemaah yang mendengar, mengikuti tazkirah subuh di mana saja berada, sama ada di Malaysia, di Brunei, dan lain-lain. Ada saja yang mengikuti program kita ini dari jarak jauh. Alhamdulillah. Tadi kita bersama surah Ibrahim. Dalam Quran ada nama surah Ibrahim. Dan cerita Nabi Ibrahim ini disebut di sana-sini dalam Quran. Kita ambil petikan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 halaman 256, halaman 256, petikan ayat di tengah. Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Itu saja. Tidak sampai sebaris Pak ya. Kita tazkirah kita kepadanya tadabbur Al-Quran. Quran wajib dibaca. Quran wajib dilihat maknanya. Disingkap maksudnya. Memaknai Al-Quran wajib. Kalau berlalu satu hari Quran tak dibaca, Quran tak dipegang, yang lain-lain dipegang, berdosa. Kalau berlalu satu hari suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran, ayah ibu tak pegang Quran, anak tak pegang Quran, dosa ayah dan ibu terkumpul pada ayahnya. Dosa suami istri dibawa oleh suaminya. Dosa anak dibawa oleh ayah dan ibunya. Jarang orang bilang nih Pak ya. Jarang orang bilang. Orang bilang enak-enak saja. Tidak mengingatkan manusia dengan Al-Quran. Di sini petikan ayat di tengah ayat 10. Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah menyuruh Anda. Allah mengajak Anda supaya dosa Anda diampuni. Melangkah ke masjid, hanyut dosa. Pergi dan pulang, menghanyutkan dosa. Tidur dengan niat besok saya akan ke masjid, tidurnya ibadat. Tidur dengan niat besok saya akan ke masjid, salat subuh di rumah Allah, akan menghadiri panggilan Allah, akan menyahut panggilan Allah, as-salatu khairum minan naum. Tidurnya bagaikan beribadat semalam, tak berhenti. Duduk di masjid sebelum azan, kalau bisa ya, kalau bisalah. Atau datang waktu azan. Kalau datang sesudah azan tuh bisa juga. Tapi yang sebaiknya mendengar azan di masjid. Sebaiknya. Kalau tidak bisa 5 waktu, 4 waktu. Tidak bisa 4, 3, tidak bisa 3, 2, tidak bisa 2, 1. Satu kali sehari tidak bisa kita mendengar azan di masjid. Cobalah latih diri Anda. Namanya kita sudah bilang tahjir namanya. Amalan yang dijempol Nabi, yang di-like Nabi. Yang tidak dibicarakan orang. Kemana saya mendengar khutbah, mendengar ceramah, baik di online, YouTube, tidak ada orang bicara tentang tahjir. Baik, duduk di masjid, mulai Bapak masuk masjid, sampai Bapak keluar, itu dikasih pahala bersolat, Pak. Non-stop. Bapak berada setengah jam di masjid, setengah jam bersolat. Subhanallah. Bapak sholat, kalau tentang sholat tadi, panjang ceritanya Pak ya. Nah, dosa berguguran.
Duduk dalam majelis ilmu tazkirah subuh seperti ini menghanyutkan dosa. Malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah, ya Allah ampuni dosa bapak ini. Ya Allah terima tobatnya. Ya Allah limpahi rahmat kurniamu ya Allah. Jadi dalam ayat ini dikatakan apa? Yadu'ukum. Allah mengajak kalian liyaghfira lakum min dzunubikum, agar dosa kalian diampuninya. Ibadat itu semuanya mengampunkan dosa. Melaksanakan tugas iya. Melaksanakan kewajiban iya. Mendapat pahala iya. Dosa aja. Yadu'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah mengajak Anda agar dosa Anda diampuni. Subhanallah. Duduk dalam majelis ilmu, majelis tazkirah seperti ini, ada malaikat yang datang, landing, hinggap, singgah di Masjid An-Nur, atau di mana saja berada. Malaikat itu meliput, sering disebut ya, meliput berita. Dan malaikat ini berkomunikasi dengan Allah. Sepanjang acara ini berlangsunglah tanya jawab, interview antara malaikat peliput berita dengan Allah. Di ujung dialog antara malaikat dengan Allah, antara Allah dengan malaikat, Allah mengatakan, "Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum." Kalianlah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Kalianlah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Kalau kita astagfirullahaladzim belum tentu diterima Allah. Kalau tidak memenuhi syarat. Istighfar yang tidak memenuhi syarat itu, kata ulama, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar Anda itu perlu diistighfarkan lagi. Kata ulama, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar Bapak itu main-main saja. Tidak serius. Perlu kepada istighfar. Astagfirullahaladzim. Bukan dari hatinya. Kalau istighfar dari hati, istighfar itu kan minta dosa diampuni. Kalau dosa sudah diampuni, ketaatan semakin ringan. Masjid semakin dekat dan lekat di hatinya. Quran semakin mudah dibacanya. Belum lagi mau baca Quran, dosa masih bertimbun. Dosa masih menggunung. Pegang lagi media dosa. Tambah dosa hari-hari. Dosa membengkak hari-hari. Dosa melangit hari-hari. Peganglah Quran. Kata Imam Masri apa? Cobalah baca Quran. Cobalah berzikir kepada Allah. Ada koneksi tidak di hati Anda katanya? Kalau tidak ada koneksi, Anda error. Berarti Anda belum punya hati lagi, kata Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah. Mintalah hati yang baik kepada Allah. Cobalah baca Quran katanya. Ada koneksi tak? Happy tak baca Quran? Kalau ada, alhamdulillah, teruskan saja. Kalau tak ada, Anda belum punya hati lagi. Mintalah kepada Allah agar Anda dikasih hati. Kata siapa? Imam Hasan Basri. Siapa Imam Hasan Basri? Dah sering disebut, kalau Bapak Anda tahu, Imam Hasan Basri muridnya sahabat Nabi. Dia berguru kepada sahabat. Namanya tabi'in. Tokoh tabi'in yang paling top. Ada pernah saya baca buku, kalau adalah Nabi sesudah Rasulullah SAW Muhammad, tidak ada. Kalau adalah Nabi sesudah Rasulullah, calon nomor satu kata Imam Hasan Basri. Kita perlu menyebut nama orang yang saleh, perlu menyingkap ide-ide orang yang saleh. Kalau Bapak tidak ada koleksi orang yang saleh di hati Bapak, tidak ada cerita orang yang saleh, tidak ada di rumah koleksi kisah-kisah saleh banyak dijual Pak. Tidak dibaca kisah salihin di rumah bersama anak istri, Quran tak dibaca, kisah salihin tak ada. Apa yang ada? Media yang menjauhkan dari masjid, media yang menjauhkan dari Al-Quran. Terimalah nanti Pak.
Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah mengajak kalian agar dosa kalian diampuninya. Itu dalam surah Ibrahim. Tengok surah Ali Imran. Kita lihat ayat yang sama isinya ya. Tengok surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran. Di Ali Imran tuh katanya apa? Bersegeralah hanya. Halaman 67 ayat 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah merebut maghfirah dari Allah. Kalau boleh bangun tidur 1 jam sebelum azan, setengah jam sebelum azan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah Anda, bersainglah Anda, berkompetisilah Anda meraih maghfirah min rabbikum, meraih maghfirah Allah. Di rumah siapa yang dulu bangun? Istri yang membangunkan suami. Adakah istri membangunkan suaminya? Adakah suami membangunkan istrinya? Adakah ayah ibu membangunkan anak-anaknya? Ataukah anak-anak membangunkan ayah dan ibunya? Atau tidak ada yang membangunkan siapa untuk siapa? Semuanya tidur. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah meraih maghfirah. Tadi liyaghfira lakum. Ayat 10 surah Ibrahim tadi liyaghfira lakum itu maghfirah Pak. Yaghfira itu kata kerja verb fi'il mudhari'. Maghfirah di sini kata terbitan masdar infinitif. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian meraih maghfirah dari Allah. Cepatlah datang ke masjid, cepatlah bangun, cepatlah pegang Quran. Wasari'u, bersegeralah ila maghfirah, merebut keampunan maghfirah Allah. Nah, ini bersegera. Dalam surah Al-Hadid nanti sabiqu. Nah, tengok surah Al-Hadid halaman 540 ayat 21 sabiqu. Ini berkompetisi, bersaing, berlomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian, berkompetisilah, bersainglah. Ila maghfiratin min rabbikum, meraih maghfirah Allah. Jadi tidak boleh berlengah-lengah. Tidak boleh, tidak ada daya saing. Umat Islam, umat yang punya daya saing yang tinggi. Suami ingin bersaing dengan istrinya, istri ingin bersaing dengan suaminya, ayah ibu ingin bersaing dengan anak-anaknya, kakek bersaing dengan cucunya. Subhanallah. Tetangga bersaing dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, atasan dengan bawahnya, orang kantor dengan orang kantornya, orang swasta dengan swastanya, bupati dengan rakyatnya, gubernur dengan rakyatnya, presiden dengan rakyatnya, menteri dengan... Subhanallah. Subhanallah. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Sabiku kata-kata fi'il amar, kata perintah. Dari sini datanya kata musabaqah. Nah, kata-kata musabaqah yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, musabaqah. Tapi kepada musabaqah tilawatil Qur'annya dipakai, bukan musabaqah mencari maghfirah. Yang disuruh dalam Quran ini musabaqah mencari maghfirah. Tidak salah musabaqah tilawatil Quran itu, tapi musabaqah juga lah untuk tahajud, musabaqah juga lah untuk pegang Quran, musabaqah juga lah untuk ke masjid. Sabiqu, musabaqah lah kalian. Hebat surah Ibrahim tadi Pak ya. Jadi itu saja dulu. Kesimpulannya apa? Allah mengajak kita supaya dosa diampuni. Supaya dosa diampuni. Kalau dosa sudah diampuni, ibadat ringan dilakukan. Yang berat jadi ringan. Yang susah jadi mudah. Yang pahit jadi manis. Yang jauh jadi dekat. Kalau dosa masih menggunung, yang berat bertambah berat, yang ringan terasa berat. Ya ilahi. Yang berat semakin berat,
Yang ringan terasa berat. Yang manis terasa pahit. Subhanallah. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, Pak ya. Ada istighfar yang diajar Rasulullah kepada kita untuk dibaca ketika sujud, khususnya Allah maghfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirah. Ya Allah, berilah aku maghfirah. Ampunilah dosaku semuanya, ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang terang, dosa yang tersembunyi. Diajar Nabi sendiri mengamalkan bacaan waktu sujud. Kita sujud mesti belajar, Pak. Salat mesti belajar. Sujud mesti dikemaskan, diperindah, dipermantap. Nabi membaca doa sujud, Allahumma ghfirli zambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Dikkahu wa jillah, dosa yang kecil, dosa yang besar. Wa awwalahu wa akhirah, dosa yang awal sejak aku balik, dosa yang akhir sampai meninggal, sampai sudah mati. Ada orang yang sudah mati, dosanya tak mati. Ya ilahi. Ramai orang di era globalisasi, era digital sekarang ini, ramai orang yang mati, dosa hidup mengalir tak berhenti. Na'udzubillah. Perlu belajar lagi, Pak ya. Perlu belajar lagi, hidupnya perlu belajar. Kalau tidak belajar, di-like oleh iblis, di-like oleh setan. Bahkan bukan di-like lagi, dia jadi follower. Orang yang tidak belajar, dia jadi follower setan iblis. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak ya. Jazakumullah khairan, inni hukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.